hammazin masya'im binamim. Ya, mereka adalah orang-orang yang suka mencela dan kesana kemari menyebarkan fitnah, namim. Dan ini namimah itu, ya, adu domba. Jadi ciri-ciri orang yang suka adu domba itu adalah suka mencela. Ya, ke sini mencela orang, ke situ mencela orang, ya, kemudian satu sama lain mereka bisa saling bertengkar. Ya, ini orang-orang yang adu domba. Ini juga banyak itu di sosial media selama masa kampanye itu, ya. Jadi yang ini bisa berantem dengan yang ini, ya. Nah, karena apa? Karena fitnah-fitnah yang dilakukan oleh buzzer-buzzer itu, ya, orang-orang yang dibayar, ya, dalam rangka untuk menaikkan citra seseorang dan menghancurkan citra seseorang. Itu namanya buzzer, Pak. Jadi kerjaannya seperti itu, ya, bahaya itu, ya. Yang bayar juga bahaya. Perbuatan atau akhlak mulia yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim yang berikutnya adalah menjauhi perbuatan menggunjing, ya, ghibah, ya, bergosip, ya, membicarakan keburukan orang lain. Jadi definisi ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain, ya. Keburukan yang ada dalam di diri seseorang itu bisa jadi memang benar adanya, ya, tapi seorang muslim yang baik itu adalah harus senantiasa menutupi aib saudaranya, ya. Jadi itu namanya ghibah, ya. Kadang orang berbicara tentang keburukan seseorang, memang benar itu keburukan itu ada dalam diri seseorang. Nah, itu yang namanya ghibah, ya. Tapi kalau dia berbicara tentang keburukan orang lain sementara sesungguhnya itu tidak benar, nah itu yang namanya fitnah, ya, berbohong, dia berdusta. Dua-duanya dosa besar. Ya, jadi ghibah ataupun fitnah itu adalah dua dosa besar yang sangat tercela, ya, dalam pandangan Islam. Ya, jadi Nabi itu pernah, ya Pak, ketika di dalam perjalanan beliau di dalam peristiwa Mi'raj, ya, dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau melihat di neraka, ya, beliau diperlihatkan neraka dan ada beberapa kelompok orang yang kukunya itu terbuat dari tembaga, Pak. Ya, kukunya terbuat dari tembaga, lalu dia terus dari waktu ke waktu dia menggaruk wajahnya. Ya, ini dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan, ya, oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Terus dia garuk wajahnya sampai berdarah-darah, sampai habis, sampai hancur. Ya, setelah itu dikembalikan lagi. Ya, setelah itu digaruk lagi, ya, dengan kukunya terbuat dari tembaga tadi. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka?" Dan Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya di dunia mereka suka bergibah, bergosip, ya, membicarakan keburukan orang lain. Ya, jadi apa namanya? Biasanya ini saudara-saudara kita kaum muslimah ini, Pak, kalau lihat TV itu banyak gibah di situ. Banyak gosip, ya, terutama kalau sudah melihat acara infotainment, ya, mungkin benar itu keburukan, ya, tetapi kadang keburukan itu ditambah-tambahin dan kadang-kadang keburukan itu sebenarnya tidak boleh, ya, diungkapkan di muka publik, apalagi di televisi yang bisa ditonton jutaan orang, ya, itu dosa besar itu bagi pembuatnya acaranya, ya, termasuk juga kalau kita kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang suka bergibah tadi. Ya, jadi risiko di akhirat seperti itu, Pak. Ya, digaruk wajahnya terus dengan kukunya yang terbuat dari tembaga sampai hancur, kemudian dikembalikan lagi wajahnya, digaruk lagi, terus demikian seterusnya. Ya, kemudian apa lagi? Orang-orang yang suka bergibah ini, ya, dia akan menjadi bagian dari orang-orang pertama yang masuk neraka. Ya. Jadi orang-orang yang bergibah dan dia tidak bertaubat, dia akan menjadi bagian dari orang-orang pertama yang masuk neraka. Dan yang kedua, kalau dia bertaubat, dia akan menjadi bagian dari orang-orang yang terakhir yang masuk surga. Ya, orang-orang yang suka bergibah ini. Lalu apa lagi? Ya, setiap kali dia lapar di neraka, ya, maka yang diberikan kepada dia apa? Daging
mayat ya atau daging bangkai dari orang yang dia gibah kita tadi, ya, dari orang yang dia gunjingkan tadi. Sebagaimana ayat ini. Ya, sebagaimana Al-Hujurat ayat 12 ini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka itu. Inna ba'dadh-dhon ismun. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu. Ya, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan kalian memata-matai orang lain, mencari kesalahan orang lain. Wala yaqtab ba'dukum ba'da. Nah, ini baru bicara tentang gibahnya, Pak. Jangan kalian bergibah satu sama lain. Jangan kalian menggunjingkan satu sama lain. Ya, lalu kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ya, apakah kalian suka ya dari kalian nanti akan memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Yang sesungguhnya itu adalah merupakan hal yang sangat menjijikkan bagi kalian. Ya, kemudian wattaqullah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ya. Jadi diberi makan daging bangkai dari orang yang dia gunjingkan tadi, Pak. Ya. Kalau lapar diberi makan daging bangkai, kalau haus diberi apa? Diberi minum nanah. Ya, jadi ini ada dalam beberapa hadis yang sahih, Pak. Ya, jadi ini balasan bagi orang-orang yang suka bergibah. Ya, mudah-mudahan kita tidak. Ya, tapi kemarin itu kalau saya lihat sebelum pemilu itu kok banyak sekali kalau kita lihat di ini ya, di sosial media itu ngeri saya, Pak. Ya, karena tangan itu sama saja ketika mereka di sosial media, ya, dia memfitnah orang, di mana gibah atau fitnah itu dia lakukan dengan tangan dia, ya sama, ya. Menceritakan keburukan orang, bahkan memfitnah orang, ya, orang baik difitnah buruk, katakanlah begitu, ya, dan seterusnya. Hanya karena apa? Ya, hanya karena dia apa namanya, yang namanya buzzer, ya Pak ya, yang namanya buzzer itu mereka kan dapat uang, kerjanya seperti itu, ya, kerjanya adalah melakukan apa yang disebut dengan karakter assassination, membunuh karakter lawan politik. Nah, ini ada, ya, ada ini Pak, ya. Apa namanya, udah pokoknya benar atau salah dia harus bela karena dia dibayar untuk itu namanya buzzer. Ya, di sisi lain dia memberikan citra yang baik terhadap orang yang membayar. Nah, jadi kalau lihat di sosial media ya kita harus pinter-pinter ya, harus menyaring ya, jangan sampai kemudian kita terkena. Itu banyak fitnah itu di sosial media, terutama ketika kemarin menjelang pemilu itu. Nah, itu wah dosanya luar biasa Pak itu Pak. Ya, dosanya luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Ya, di akhirat nanti ya seluruh pahalanya ya setiap kali dia berghibah, setiap kali dia bergosip menceritakan keburukan orang lain ya itu pahalanya berpindah itu ya ditransfer ke orang yang difitnah tadi ketika apa namanya kepada orang yang digibahin tadi itu ya. Jadi risiko-risiko di akhirat yang kadang memang ketika ghibah itu dilakukan di dunia orang tidak membayangkan. Tapi kita orang beriman, Pak. Ini diceritakan semua di hadis-hadis sahih yang harus kita imani. Ya. Jadi ghibah itu berbahaya sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5, ini semuanya terkait dengan lisan ya. Jadi lisan ini bahaya sekali memang. Ya. Hal-hal yang tidak bermanfaat banyak dilakukan oleh lisan kita. Ya, ghibah, menggunjing, fitnah dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang pertama ya, dari poin yang kelima ini, menjauhi perbuatan menggunjing, ya, menjauhi perbuatan ghibah. Ini adalah bagian dari akhlak mulia dalam Islam. Kemudian yang kedua, adu domba, ya, namimah. Ya, Nabi bersabda, la yadkhulul jannah nammamun. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, tidak masuk surga orang yang melakukan namimah, adu domba. Kenapa disebut adu domba, Pak? Ya, namimah itu didefinisikan oleh para ulama menjadi adu domba. Ya, karena domba itu memang gampang sekali diadu. Ya, domba atau kambing itu begitu dihadap-hadapkan gitu ya, di usap-usap kepalanya bisa langsung berantem itu. Ya. Nah, kemudian biasanya dendamnya itu berkelanjutan, ya. Kambing yang atau domba yang pernah berantem itu suatu kali dipertemukan lagi bisa berantem lagi.
Makanya kemudian para ulama mendefinisikan namimah ini adalah adu domba. Ya, maka di dalam beberapa ayat Al-Quran, ya, itu dijelaskan tentang orang-orang yang mempunyai sifat adu domba ini. Ya, jadi suatu ketika Nabi itu melewati dua buah kuburan, Pak. Ya, dua buah kuburan. Kemudian Nabi mengatakan bahwa dua orang itu sedang disiksa. Ya, lalu para sahabat bertanya, mereka disiksa karena apa, ya Rasulullah? Nabi mengatakan, yang pertama dia disiksa karena dia tidak bisa menjaga najis dari air seninya, air kencingnya. Ya, artinya apa? Ketika dia melakukan buang air kecil, dia tidak beristinja atau istinjanya tidak bersih. Ya, katakanlah misalnya seperti itu. Nah, ini orang pertama yang dikatakan oleh baginda Nabi. Yang kedua, ya, orang itu disiksa karena dalam hidupnya selama di dunia dia suka mengadu domba. Ya, jadi dikubur sudah disiksa. Ya, orang yang suka adu domba ini dikubur, dia sudah disiksa di alam kubur. Ya, belum sampai di akhirat dia sudah disiksa. Ya, nah kalau di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat ya yang menjelaskan tentang orang-orang yang suka mengadu domba. Ya, misalnya di dalam surat Al-Qalam, Pak. Ya, di dalam surat Al-Qalam ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla halafim mahin." Ya, janganlah engkau patuhi atau jangan engkau ikuti, jangan engkau taati orang-orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Ya, jadi suka bersumpah. Kalau orang itu jangan juga mudah bersumpah ya, Pak. Kita sering melihat orang itu gampang sekali mengucapkan demi Allah, ya, demi Rasulullah. Nggak boleh kita gampang-gampang gitu ya. Apalagi bersumpah itu harusnya hanya demi Allah gitu ya. Artinya untuk hal-hal yang ringan dia mengatakan demi Allah gitu. Nah, ini nggak boleh, Pak. Ya. Kemudian ammahin itu suka menghina. Kemudian dalam ayat berikutnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hammazin masya'im binamim. Ya. Mereka adalah orang-orang yang suka mencela dan kesana kemari menyebarkan fitnah, namim. Nah, ini namimah itu. Ya, adu domba. Jadi ciri-ciri orang yang suka adu domba itu adalah suka mencela. Ya, ke sini mencela orang, ke situ mencela orang, ya, kemudian satu sama lain mereka bisa saling bertengkar. Ya, ini orang-orang yang adu domba. Ini juga banyak itu di sosial media selama masa kampanye itu. Ya, jadi yang ini bisa berantem dengan yang ini, ya. Nah, karena apa? Karena fitnah-fitnah yang dilakukan oleh buzzer-buzzer itu. Ya, orang-orang yang dibayar ya dalam rangka untuk menaikkan citra seseorang dan menghancurkan citra seseorang. Itu namanya buzzer, Pak. Jadi kerjaannya seperti itu. Ya, bahaya itu ya. Yang bayar juga bahaya, ya. Di dunia dapat pahala, di dunia dapat jabatan, ya. Dapat harta, dapat penghormatan. Wah, tapi di akhirat luar biasa itu. Karena di otaknya gitu kan. Otak dari para buzzer-buzzer itu. Ya. Nah, lalu yang berikutnya di sini disebutkan ciri-ciri yang lain dari orang-orang ini adalah manazindil khairi mu'tadin asim. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menghalangi perbuatan baik. Ya, jadi menghalangi perbuatan baik, kemudian mereka melampaui batas dan banyak dosa, mu'tadin asim. Ya, ini beberapa ayat yang menceritakan tentang orang-orang yang suka adu domba. Kalau di dalam ayat yang sering dibaca imam, ya, itu al-humazah itu, Pak. Ya, itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang suka adu domba. Ya, al-humazah. Al-humazah itu artinya pencela, ya, atau pengumpat atau pencela. Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang senantiasa melakukan humazah, lumazah, ini sama artinya. Ya, hampir sama. Ya, mencela, mengumpat. Alladzi jama'a malahu wa'addatah. Mereka adalah orang-orang yang suka mengumpulkan harta. Ya, jadi biasanya ukuran kemuliaan bagi mereka itu harta. Ya, makanya orang-orang seperti itu biasanya haus harta, Pak. Ya, wa'addatah, terus menghitung-hitung hartanya. Ya, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira bahwa harta itu nanti akan dapat mengekalkan dia. Ya, akan dapat menjadikan dia hidup kekal di dunia. Dan Allah mengatakan kalla, ya, tidak, sama sekali tidak. Ya, la yumbadzanna fil khutamah.
ya pasti dia nanti akan dilemparkan ke dalam hutomah. Ya, hutomah itu neraka, ya salah satu tingkatan neraka. Ya, la yumbadanna fil hutomah. Wa ma adraka mal hutomah. Apakah kalian tahu apa itu hutomah? Ya, narullahil muqadah. Hutomah itu adalah api atau neraka Allah, ya, yang apinya menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang bakarannya, ya, yang apinya itu sampai menyentuh hati, ya, sampai membakar hati orang-orang yang suka mencela, mengumpat, mengadu domba ini, ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Afidah itu hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Ya, di mana api itu nanti akan ditutup rapat. Ya, di neraka itu akan ditutup. Api itu, ya, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi amadin mumaddadah, dan mereka akan diikat nanti pada tiang-tiang yang panjang di neraka itu. Ya, ini Al-Humazah yang bercerita tentang para pencela yang mereka itu kerjaannya mengadu domba. Ya. Jadi mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat-sifat buruk ini semua, karena ini adalah menghindari, ya, dari perbuatan menggunjing, kemudian mengadu domba. Ini adalah akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ya, menghindarkan diri, menjauhkan diri dari suka berghibah. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia bicara yang baik-baik saja, ya, aw liyasmut, atau hendaknya dia diam. Ya, saya kira itu, ya, yang bisa kita jelaskan.